Eh, kita ini kan jenis koperasi simpan pinjam atau dalam undang-undangnya itu KSP kan. Ya. Jadi usahanya hanya satu, simpan Hmm. dan pinjam. Ya. Terkait pertanyaan Pak Bambang tadi, kita memang ada produk-produk Pak. Jadi saat ini Ya. kalau kita boleh sharing, kita Ya. sudah mempelajari Ya. bagaimana koperasi simpan pinjam itu bisa berkembang. Dia harus membuat produk berpadanan Pak. Jadi Ya. ya ada konsumtif, ada produktif. Nah, yang Ya. produktif itu harus berpadanan. Misalnya untuk usaha, dia harus Ya. membuka kalau di kita namanya simpanan pemberdayaan. Jadi dia Nah. membuka simpanan pemberdayaan. Nanti kalau mau pinjam, pinjam dari pinjaman pemberdayaan. Untuk membangun rumah kita membuat namanya simpanan KPR. Nah, nanti kalau mau pinjam, Hmm. pinjam dari produk itu. Kalau Ya. mau meneruskan pendidikan, kita juga membuka simpanan pendidikan namanya. Ya. Kalau mau minjam, pinjam dari produk simpanan pendidikan. Begitu seterusnya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret wajah koperasi Indonesia sampai 2024 saat ini. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan di media digital, juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan Bapak Simon Jaang. Beliau Ya. adalah Ketua Pengurus KSP Kredit Union Daya Lestari. Apa kabar Pak Simon? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Baik, Pak Simon. Mungkin bisa diceritakan perjalanan singkat karir Bapak, bisa juga mulai saat pendidikan, berjuang di koperasi, sampai saat ini menjadi Ketua Pengurus KSP Kredit Union Daya Lestari. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya mulai terlibat dalam gerakan koperasi itu sejak tahun atau apa namanya eh, sejak umur 33 tahun Pak. Ya. Tepatnya tepatnya tahun 2005 saya sebagai pengurus di koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam Kredit Union Daya Lestari. Semula saya sebagai sekretaris dari tahun 2007 sampai 2015, Ya. kemudian dipercayakan sebagai ketua pengurus sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Selain itu, eh, kami juga kan masuk dalam keanggotaan koperasi sekunder di KSP Hmm. Puskop Kredit Union Indonesia. Kemudian pada RAT tahun buku 2021, KSP Kredit Union Daya Lestari mencalonkan saya sebagai salah seorang pengurus koperasi sekunder kami yang beranggotakan 46 kredit koperasi simpan pinjam atau kredit union. Dan sejak tahun 2021 sampai sekarang, saya dipercayakan sebagai sekretaris di sekunder.
KSP Puskop Credit Union Indonesia atau lebih dikenal dengan Puskop Cina, Pak. Baik. Nah, Bapak mungkin bisa bercerita, terutama mengenai perkembangan KSP Kredit Union Daya Lestari ini sejak awal berdiri sampai apa yang dicapai saat ini. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kami, KSP Kredit Union Daya Lestari itu didirikan pada tanggal 4 Juni, ya, Pak. 4 Juni 2021 di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya. Pada awal berdirinya, KSP CU Daya Lestari itu berjumlah 113 orang dengan aset sebesar 23.554. 23.554.000 ya. 23 juta saja aset awalnya. Saya ingat peresmian kantor pertama waktu itu dilakukan oleh Bapak Yurnalis Ngayo, Wakil Gubernur Kalimantan Timur ketika itu. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, pertama kan namanya Kopdit, Pak ya, Koperasi Kredit. Ya. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, kemudian dituntut adanya penyesuaian terhadap peraturan atau regulasi pemerintah yang berlaku secara nasional. Maka pada RAT tahun buku 2017, pengurus mengajukan perubahan anggaran dasar. Semula anggaran dasar kita hanya di wilayah kota, kemudian terjadi pemekaran wilayah. Dulunya tidak ada Kaltara, Pak ya, Kalimantan Utara itu tidak ada. Sedangkan waktu itu kita sudah ada cabang di sana. Lalu terjadi pemekaran provinsi sehingga menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, undang-undang kan mensyaratkan kalau keanggotaan meliputi 2 provinsi harus berbadan hukum nasional. Maka kita mengajukan perubahan anggaran dasar sehingga badan hukum kita menjadi badan hukum nasional sejak 1 Agustus 2018. Nah, kemudian kita juga sudah mendapatkan badan hukum. Pada tahun 2023 itu badan hukum kita wilayah kota waktu itu. Tadi yang saya ceritakan, karena ada regulasi, maka karena kita sudah mencakup 2 provinsi, itu terjadi karena terjadi pemekaran wilayah. Jadi kita harus mengikuti itu, sehingga sekarang menjadi 2 provinsi, Kalimantan Timur, Kaltim, dengan Kalimantan Utara atau Kaltara. Saat ini, saya boleh ceritakan 23 tahun, Pak ya. KSP CU Daya Lestari berdiri itu sekarang anggotanya sudah mencapai 47.708 orang. 47.000. Ya, dengan asetnya 995,7 miliar. Ya. Dari 47.700 orang itu, simpanan saham anggota, simpanan saham itu yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib itu berjumlah 180 miliar. Kemudian simpanan di luar non saham itu ada 738 miliar. Lalu ada jumlah piutang, pinjaman yang kita sudah salurkan ke anggota itu sudah berjumlah 604 miliar, Pak. Sekarang ini kan kita berfokus pada pembinaan kelompok usaha, sehingga kita cukup gencar mendirikan atau mendampingi kelompok usaha binaan, baik itu usaha pribadi, usaha mandiri maupun kelompok. Sehingga sudah tercatat sampai saat ini ada 117 kelompok usaha binaan kita. Lalu boleh saya ceritakan, Pak, pada tahun 2012, kalau Bapak tahu ada, dan Bapak Ibu pernah tahu, bisa juga dibuka di web, ada yang namanya majalah Peluang dan Info Pasar. Itu pada tahun pada edisi September 2012,
Ya. mereka memuat 100 koperasi besar di Indonesia. Ya. Nah, lalu di sana ada kita masuk, Pak, Kopdit Kredit Ya. Union Daya Lestari, termasuk Ya. dalam 100 koperasi besar di Indonesia. Nomor 18 kita dari 100 itu. Ya. Jadi pada tahun 2012 kita sudah Ya. masuk dalam koperasi besar. Itu sedikit perkembangannya. Dulu sampai saat ini kita sudah memiliki Ya. 28 kantor cabang tadi, Pak, yang tersebar tadi itu Ya. di 2 provinsi. Ya. Gitu. Baik. Itu untuk anggota. Kredit yang bisa diterima itu jenisnya kredit apa saja, Pak? Kredit konsumtif atau juga kredit untuk investasi, dan besarnya maksimal sampai berapa? Kita ini kan jenis koperasi simpan pinjam atau dalam undang-undangnya itu KSP kan. Ya. Jadi usahanya hanya satu, simpan Hmm. dan pinjam. Ya. Terkait pertanyaan Pak Bambang tadi, kita memang ada produk-produk, Pak. Jadi saat ini Ya. kalau kita boleh sharing, kita Ya. sudah mempelajari Ya. bagaimana koperasi simpan pinjam itu bisa berkembang. Dia harus membuat produk berpadanan, Pak. Jadi Ya. ya ada konsumtif, ada produktif. Nah, yang Ya. produktif itu harus berpadanan. Misalnya untuk usaha, dia harus Ya. membuka kalau di kita namanya simpanan pemberdayaan. Jadi dia Nah. membuka simpanan pemberdayaan, nanti kalau mau pinjam dari pinjaman pemberdayaan. Untuk membangun rumah, kita membuat namanya simpanan KPR. Nah, nanti kalau mau Hmm. pinjam dari produk itu. Kalau Ya. mau meneruskan pendidikan, kita juga membuka simpanan pendidikan namanya. Ya. Kalau mau pinjam dari produk simpanan pendidikan. Begitu seterusnya. Nah, untuk produktif juga, untuk konsumtif juga. Kalau mau membeli kendaraan, kita juga ada produknya. Simpanan, Ya. kalau di kita namanya simpanan oto. Jadi Hmm. dengan bunga yang variatif. Jadi namanya itu tiering. Jadi dia berpasangan ya, berpadanan produk-produknya. Gitu. Ya. Nah, tadi yang saya tanyakan bisa memberi kredit sampai jumlah berapa, Pak, untuk anggota, Pak? Eh, kalau sebelumnya kita bisa sampai 700 dan 800. Tapi kalau sekarang maksimal maksimal ya, tapi jarang terjadi Ya. sejak tahun buku 2021 kita fokus Ya. pada pemberdayaan anggota. Jadi bisa maksimal 500 juta. Kalau sebelumnya bisa lebih. Ya. Jadi di waktu kita menyalurkan pinjaman yang cukup banyak itu karena apa namanya? Ada dana yang cukup banyak tidak tersalurkan. Jadi Hmm. bisa kita pinjamkan untuk kegiatan-kegiatan besar, proyek misalnya. Ya. Tapi itu sudah kita evaluasi dan saat ini kita hanya fokus pada usaha anggota, sehingga Ya. kalau kita evaluasi yang paling besar ada 500 juta masih. Ya. Tapi lebih banyak mayoritas di bawah itu. Ya. Baik, Pak. Sebagai koperasi pasti menjalankan tata cara koperasi, yaitu SHU, RAT dan SHU. Mungkin bisa diceritakan, Pak, pelaksanaan RAT dan pemanfaatan SHU-nya. Oke. Eh, Rapat anggota tahunan itu kan apa namanya, forum tertinggi, salah satu forum tertinggi rapat anggota. Ya. Dan itu harus dilakukan oleh koperasi Ya. yang sehat. Kalau tidak melakukan RAT maaf, secara rutin berarti koperasi kurang sehat. Jadi kalau alhamdulillah kita di KSP Kredit Union Daya Lestari melaksanakan RAT secara rutin. Paling lama itu di bulan Maret tahun buku Hmm. berikutnya. Jadi setelah tutup tahun buku,
kadang-kadang di Januari, Februari, tapi paling lambat di bulan Maret kita sudah melakukan RAT. RAT kita pun eh, karena jumlah kita sudah terlalu banyak, sudah Ya. 40-an ribu, kita menggunakan sistem perwakilan dari cabang-cabang. Bisa onsite, bisa juga secara daring. Nah, tetapi waktu kita COVID-19, kita melakukan bentuknya secara elektronik, tapi keterlibatan anggota cukup maksimal. Jadi prinsip keterbukaan dalam koperasi itu kita terapkan. Meskipun dia hanya perwakilan anggota, tapi sebelum kita melakukan RAT konsolidasi, RAT pleno, di setiap cabang kita melakukan yang namanya rapat anggota kelompok atau pra-RAT. Jadi di 28 kantor cabang kita, mereka berkumpul di bulan November biasanya. Itu menghimpun aspirasi dari anggota kantor cabang itu, lalu itu hasilnya akan dibawa dalam RAT pleno. Jadi, itu yang harus dilakukan langkah-langkahnya. Dan biasanya tempatnya pun tuan rumah itu kita rolling, keliling. Jadi anggota merasa senang lah, dia bisa melihat kondisi di cabang-cabang tertentu, di 28 cabang itu. Nah itu selain itu kita juga mengundang pihak pemerintah sebagai pembina kita, baik itu dari Dinas Koperasi Kabupaten Kota maupun provinsi. Bahkan Bapak Menteri Koperasi, Bapak Teten Mas Duki pernah membuka dan menyampaikan pidato beliau saat kita RAT di tahun buku 2020 rasanya. Tapi secara virtual beliau memberikan sambutan. Nah, itu pelaksanaan RAT kita, Pak. Jadi secara quorum kita sudah buat ketentuannya dan kita atur dalam peraturan lembaga. Kemudian terkait SHU kita juga sudah menentukan. SHU itu kan kalau dulu namanya sisa ya, tapi kita kalau disebut sisa kurang enak rasanya, Pak. Sesuatu yang tersisa itu biasanya yang nggak disukai. Jadi kita menggunakan istilah selisih, Pak. Selisih hasil usaha. Kita sudah menetapkan paling tidak ada 9, Pak. Ada 9 alokasi itu. Yang pertama kita gunakan untuk dana cadangan resiko, DCR ya. Nah itu untuk mengantisipasi kalau ada kredit lalai, kredit macet. Baik itu yang 12 bulan maupun di atas 12 bulan. Kemudian kita alokasikan juga untuk dana cadangan umum. Kemudian tentu saja untuk balas jasa anggota, yaitu balas jasa simpanan dan balas jasa pinjaman kepada anggota yang aktif. Nah, itu untuk penghargaan kepada mereka yang aktif. Jadi ada namanya balas jasa anggota, BJA kalau kita singkat. Di setiap koperasi pasti ada itu. Kemudian kita sisihkan juga untuk dana pengembangan pengurus dan pengawas. Jadi karena kan kalau pengurus dan pengawas ini harusnya kan dia relawan, Pak. Jadi tidak mendapatkan gaji gitu ya, mestinya yang benar. Nah, itu bisa dialokasikan dengan persetujuan rapat anggota dilakukan dari SAU itu. Kita juga pernah, Pak, tidak dapat apa-apa ketika SAU kita minus, gitu kan. Jadi pengurus itu memang harus relawan, tapi dia harus mempunyai pemikiran untuk memajukan koperasi. Kemudian setelah itu kita juga mengalokasikan untuk dana pengembangan staf. Jadi dana pengembangan staf ini untuk penghargaan bagi pengurus kepada manajemen atau pengelola setelah 1 tahun buku jika berprestasi, Pak ya, kalau ada SAU-nya. Itu untuk memberikan motivasi kepada pengelola supaya mereka dapat mempertahankan kinerjanya lebih baik. Setelah itu kita alokasikan yang namanya dana tanggung jawab sosial. Dana tanggung jawab sosial ini diperuntukkan dalam kaitannya dengan alam dan lingkungan sosial. Jadi misalnya ada bencana gitu, ada sesuatu yang terjadi di cabang gitu, bencana alam kah, kebakaran dan sebagainya, itu kita ambil dari dana sosial itu, tanggung jawab sosial. Kemudian
Selanjutnya itu dana pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Ini kita alokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik itu pengelola maupun pengurus. Jadi untuk mengikuti diklat-diklat tertentu, jadi dicadangkan anggaran untuk kegiatan tersebut. Lalu kita sisihkan juga untuk dana sosial. Dana sosial ini untuk kegiatan bakti sosial dan kegiatan lain untuk menunjang kesejahteraan umum. Jadi misalnya ada kegiatan eh, keagamaan atau kegiatan budaya, kemudian kegiatan Hari Raya Nasional begitu, itu bisa kita gunakan dana sosial tersebut. Kemudian yang terakhir itu dana pengembangan wilayah. Ini untuk promosi untuk mengembangkan wilayah pelayanan kita di cabang-cabang. Itu Pak. Ya, baik. Ya, tujuan berkoperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Ya, Nah, ya. ini apakah ada pemantauan, Pak, setelah sekian lama menjadi anggota, itu apakah benar-benar tingkat kesejahteraan mereka ini meningkat? Ya memang itu yang sekarang menjadi PR, Pak. Ya, Harus ada penelitian yang khusus untuk mengukur sampai sejauh mana anggota itu sejahtera sebagai anggota koperasi atau ya, anggota credit union. Tetapi secara physically, ya kan kita bisa melihat dulu anggota yang tidak ya, punya rumah misalnya, mereka sudah punya rumah, ya, ya, bisa kelompok anggota yang sudah yang pendidikannya dulu keluarganya hanya sampai tingkat SLTA misalnya, sekarang dalam keluarga tersebut sudah ya. semua anaknya sudah minimal standar sarjana 1 misalnya kan, gitu aja ukurannya sekarang. Tapi kita sedang mempersiapkan survei tingkat kesejahteraan anggota. Mudah-mudahan tahun depan itu bisa kita rilis pada anggota. Ya, Nah, gitu baik. sementara. Nah, sekarang banyak sekali koperasi-koperasi yang membutuhkan pembinaan atau perlindungan dari pemerintah. Nah, Ya, ya. menurut Pak Simon, bagaimana sekarang ini hubungan dengan pemerintah dan peran pemerintah di dalam mengembangkan koperasi? Ya, peran pemerintah itu kan sebenarnya sebagai pembina. Ya, Tugasnya kan sebagai pembina. Sesuai tingkatannya, misalnya di kabupaten kota itu ada dinas koperasi, kota, kabupaten, provinsi, sampai ke kementerian. Eh, Memang sejauh ini di beberapa wilayah ada peran pemerintah cukup baik, tetapi ada juga memang yang harus kita akui ya, masih minim apa namanya ya, pembinaan-pembinaan yang diberikan. ya, Eh, Kendala ini mungkin harus kita lihat kembali di apa namanya eh, di lembaga-lembaga tersebut. Memang kita mengharapkan dan harus ada ya, koordinasi yang baik, baik dari tingkat kementerian sampai ke dinas kabupaten kota itu untuk membina operasi-operasi yang ada. Karena kan banyak sekarang, mungkin ribuan Pak ya, ya, data-data ya. operasi yang memang standarnya harus dibenahi. Kalau ingin menjadi operasi ini sebagai yang katanya guru ekonomi di Indonesia. Jadi saya rasa begitu Pak. Ya. Perannya cukup strategis saya kira. Dan lagi Ya, pula, ada kan kita memiliki lembaga, ya, katakanlah ini lembaga bentukan pemerintah, tapi mestinya dia hmm, independen, yang mungkin ya, kita semua tahu namanya Dewan Koperasi Indonesia. ya, Itu juga harus dimaksimalkan lagi perannya ya, ya, sebagai jembatan yang harus menampung dan meneruskan aspirasi koperasi-koperasi Indonesia ini. ya. Baik. Nah, Pak Simon mengatakan bahwa koperasi CU Daya Lestari ini pernah tercatat sebagai koperasi 100 besar Ya, di proses. Indonesia. Ya, ya. Nah, apakah ada koperasi-koperasi besar lain selain Daya Lestari ini di
Kalimantan Timur, Pak. Walaupun mungkin bukan KSP, mungkin koperasi jenis yang lain. Yang kita tahu ada Pak, misalnya koperasi Telkom yang sudah kita sebut, kemudian eh, koperasi yang berasal dari luar daerah Kaltim juga ada. Sebut saja misalnya Kalokta kan itu namanya. Saya kira ada Pak Telkom yang sudah sangat baik ya di Indonesia, dan beberapa koperasi lain, koperasi apa Auri juga saya kira baik yang dimiliki oleh Angkatan Udara. Ya, baik. Nah, kemudian juga ada yang masyarakat yang mengatakan ada lembaga-lembaga kredit yang menggunakan nama koperasi, tapi praktek pelaksanaannya itu apa ya, secara gampang dianggap seperti rentenir di masyarakat. Nah, itu apakah ada terjadi juga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Pak? Ya, ini kan fenomena Pak, kalau menurut saya. Ya, Karena ya, karakteristik kita, mohon maaf ini masih instan, kita masih instan. ya, Dan karakteristik itu juga pasti banyak di kalangan anggota credit ya, union. Apalagi sekarang kan menjamur yang namanya pinjol misalnya ya. ya, 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 Eh, Rentenir ini juga sudah ada dari sejak zaman dulu, sejak zaman ya, dulu sampai sekarang ya tetap. Nah, oleh karena ya, itu mungkin mindset atau paradigma masyarakat kita yang harus diubah dari instan ya, menjadi harus berproses. Nah, itu yang ya, mau kita tanamkan terus di koperasi ya, kita ini. Jadi nggak bisa kalau sekarang, kalau di kita, ya, kalau yang datang berapa saya boleh pinjam dulu itu kita abaikan itu. ya, 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 jadi harus harus dulu ikut ada tahapannya, harus ikut pendidikan dulu. ya, Kemudian dia harus meminjam uji coba. Jadi kalau misalnya 6 bulan apa dia tidak mengembalikan pinjaman, itu ya sudah kita catat sebagai anggota yang karakteristiknya tidak bisa sebagai anggota koperasi. ya, Tapi tetap kita bina melalui pendidikan-pendidikan, ya, itu Pak. Jadi ya, di koperasi itu 3 pilar itu kan harusnya diterapkan. ya, Pendidikan, soliditas, swadaya itu. Nah, kalau itu hmm, dijalankan dengan baik, Pak, saya insya Allah ini koperasi akan baik, bagus lah untuk. Jadi bukan baik, hanya masalah uang kalau kita di SPB, ya, tapi kan membentuk ada dampak sosialnya, social impact yang terjadi yang mau ya, kita bangun di koperasi itu. Dan ya, itu kan sudah di apa namanya diikrarkan oleh pendiri koperasi kita, Bapak ya, Muhammad Hatta kan zaman dulu. ya, Makanya semboyan beliau itu kan makmur dalam kebersamaan, bersama dalam kemakmuran. Itu slogan seperti itu kan muncul sangat dalam maknanya. ya, Oleh karena itu kalau harus diubah apa namanya pola pikir kita. Jadi hanya instan, kemudian harus berproses. Itu dampak yang ya, mau kita harapkan. ya. Baik. Terakhir Pak Simon, apa harapan dunia koperasi, terutama koperasi Daya Lestari ini, terutama juga Pak Simon sebagai apa ya pejuang penggerak koperasi ini eh, terhadap peran pemerintah, apa yang diharapkan pemerintah ke depan ini seharusnya membuat apa kebijakan atau regulasi di bidang perkoperasian. Baik. Jadi saya saya sudah mengecek Pak. Iya, Eh, Kan sekarang sedang diajukan pada bulan kalau tidak salah September iya, 2023 Bapak Presiden sudah mengajukan surat pada mohon maaf nih, Pak, kepada anggota dewan supaya rancangan undang-undang koperasi itu hmm, dibahas. Tapi saya sudah cek di hmm, apanya Prolegnas tidak ada dalam hmm, 263 kalau tidak salah. iya, iya, Prolegnas 2024 itu tidak ada masuk RUU itu. Saya kira kita juga mengawal proses apa namanya revisi undang-undang perperasian ini.
yang nomor 25 tahun 1992 ya, yang sudah kurang relevan lagi, dan itu memang harus segera direvisi. Oleh karena itu saya kira kerjasama dengan pemerintah, dengan wakil rakyat kita harus baik. Paling tidak tahun depan pemerintah yang akan datang saya kira harus memprioritaskan pengesahan RUU Perkoperasian dan ini menjadi undang-undang, karena itu akan menjadi dasar koperasi kita berjalan sesuai dengan yang dimaksud pemerintah. Sekarang ini kan pemerintah juga untuk menjembatani itu kekosongan itu karena perkembangan teknologi sekarang sangat pesat, Pak. Kalau kita lambat kan sulit. Sekarang ini kan ada yang kita sebut dengan self-declare atau pernyataan mandiri yang sudah saat ini sedang berjalan, yang dilaunching oleh Kementerian Koperasi. Saya kira itu salah satu strategi pemerintah kita untuk merapikan operasi-operasi yang ada. Jadi apakah dia sudah masuk dalam yang dikenal dengan closed loop atau open loop jenis koperasi itu. Penertiban koperasi di Indonesia ini saya kira sangat penting dan mendesak dilakukan, dan kita sudah setuju itu, mendukung itu dilakukan oleh pemerintah. Karena memang banyak koperasi, dan koperasi ini kan kita tahu banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga ya akan berakibat negatif pada gerakan koperasi. Oleh karena itu, menurut saya peran, saya sebutkan lagi, Dewan Koperasi Indonesia, kemudian anggota perwakilan rakyat kita harus proaktif mendorong pengesahan dan penyempurnaan undang-undang koperasi ini. Jadi harus segera dilakukan. Tapi langkah-langkah pemerintah saya kira cukup baik. Hanya saja mungkin kurang gencar. Dukungan dari semua stakeholder itu sangat penting, Pak, termasuk kita gerakan koperasi. Nah, saya kira saat ini tidak terlalu sulit ya membentuk gerakan itu. Kan sekarang kenapa tidak dibentuk misalnya diinventarisir koperasi-koperasi yang baik itu, koperasi besar misalnya, lalu dibuatlah grup WhatsApp, kemudian dibuat forum diskusi yang hasilnya bisa kita berikan rekomendasi kepada pemerintah atau melalui jalur DPR misalnya kan. Ini sesuatu yang kecil tapi bisa dilakukan dengan gampang menurut saya. Demikian, Pak. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Simon Jaang, Ketua Pengurus Koperasi KSP Kredit Union Daya Lestari, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Banyak yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat semua insan koperasi dan termasuk pemerintah untuk benar-benar membina koperasi dan bisa menjadi soko guru perekonomian di Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sukses. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi